Welcome. Nina, jadi nggak pulang kampungnya? Tanya Anggit, teman sekolah sekaligus teman satu kamar Nina di asrama. Jadi Nggit, ucap Nina. Jam berapa kamu berangkat dari asrama? Nanti jam 8 malam. Liburan pertengahan semester sudah mulai. Waktu libur yang hanya 1 minggu dimanfaatkan murid sekolah menengah atas di salah satu kota Jogja untuk pulang ke kampung halaman bagi yang bisa dijangkau dengan bis. Tapi bagi mereka yang rumahnya di luar pulau hanya bisa menikmati liburan di asrama saja. Kamu sendiri bagaimana? Pulang nggak? Tanya Nina. Enggak, aku liburan di asrama aja. Lagian tanggung liburnya cuma 1 minggu, sahut Anggit yang berasal dari Palembang. Iya sih, nanggung. Kalau kamu pulang cuma capek aja di perjalanan, ucap Nina. Jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Nina yang sudah selesai berkemas pun bergegas mengambil ponselnya lalu memesan taksi online. Kamu ke terminal naik taksi online? Tanya Anggit pada Nina. Nina hanya mengangguk. Tak berapa lama kemudian, taksi online yang dipesan Nina pun sudah sampai di depan gerbang asrama. Anggit mengantarkan Nina sampai di gerbang asrama. Aku pamit dulu ya Anggit, ucap Nina. Oke, kamu hati-hati ya di jalan. Kalau sudah sampai, jangan lupa kabarin aku, sahut Anggit. Pasti, timpal Nina. Mereka pun berpelukan sebentar sebelum Nina masuk ke dalam taksi online. Anggit pun melambaikan tangannya mengiringi kepergian taksi online yang ditumpangi Nina. Setengah jam kemudian, Nina sampai di depan terminal. Setelah membayar taksi online, cewek berusia 17 tahun itu masuk ke dalam terminal. Di dalam terminal, Nina pun disambut para kernet bus yang sedang mencari penumpang. Mbak mau kemana? Tanya salah satu kernet. Mau ke kota S pak, sahut Nina. Kebetulan itu busnya baru aja masuk terminal, dan bus itu bus yang terakhir menuju kota S, ucap kernet sambil menunjukkan salah satu bis jurusan kota yang dituju Nina. Setelah mengucapkan terima kasih, Nina pun bergegas menghampiri bis berwarna putih itu lalu naik ke dalam bis. Nina memilih bangku yang kedua. Permisi Bu, apa bangku ini kosong? Tanya Nina sambil menunjuk bangku kosong di sebelah seorang ibu parubaya. Ibu itu mengangguk lalu berdiri
memberi jalan Nina untuk masuk. "Makasih Bu," ucap Nina setelah mendudukkan bokongnya di bangku itu. Dan ibu itu hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak perlu menunggu waktu lama, bis yang dinaiki Nina pun merangkak berjalan meninggalkan terminal. "Turun mana Mbak?" tanya ibu di sebelah Nina. "Turun di terminal kota S Bu," sahut Nina. "Oh ya, perkenalkan, nama saya Bu Ayu," ucap ibu itu sambil mengulurkan tangannya. "Saya Nina Bu," sahut Nina sambil membalas uluran tangan Bu Ayu. Saat menyentuh tangan Bu Ayu, Nina merasakan tangan Bu Ayu begitu dingin. Tapi Nina tak mempunyai pikiran yang macam-macam. "Mbak Nina, kalau saya boleh kasih saran, mending Mbak Nina jangan turun di terminal kota S ya. Mending Mbak Nina turun di persimpangan sebelum terminal," ucap Bu Ayu. "Loh, emangnya kenapa Bu?" tanya Nina bingung. "Ya pokoknya Mbak Nina turun aja sesuai ucapan saya tadi," tandas Bu Ayu. Nina pun hanya mengangguk saja. Setengah jam perjalanan di dalam bis, Nina pun merasa kantuk menyerangnya. Akhirnya mata Nina pun terpejam. "Mbak," panggil kernet bus sambil memegang pundak Nina. Nina yang tertidur pun terbangun. Saat sadar, dia dibangunkan kernet bus. Nina pun bergegas mengambil uangnya di saku baju, kemudian diserahkan kepada kernet bis. "Ibu di sebelah saya udah turun Pak?" tanya Nina kepada kernet bis saat menyadari bahwa Bu Ayu sudah tidak ada di sampingnya. "Ibu siapa Mbak?" "Dari tadi kan Mbak duduk sendirian," sahut kernet itu. "Enggak Pak, tadi di samping saya ada ibu-ibu," tandas Nina. "Ya Allah Mbak, dari tadi sejak keluar dari terminal Mbak itu duduk sendirian," ucap kernet itu. "Masa sih Pak?" tanya Nina tak percaya. "Mending tanya aja deh sama penumpang yang duduk di bangku sebelah bangku ini. Saya tanyain ya," ucap kernet bis itu. Tanpa menunggu jawaban dari Nina, kernet itu pun langsung bertanya kepada dua orang pemuda yang duduk di bangku sebelah bangku Nina. Mas tadi lihat nggak ada ibu-ibu duduk di bangku ini?" tanya kernet bis. "Nggak Pak, Mbak itu cuma duduk sendirian aja di situ," jawab salah satu pemuda yang ditanya oleh kernet bis. "Tuh kan Mbak, apa yang saya bilang," ucap kernet bis itu lalu pergi berjalan ke belakang, menarik ongkos pada penumpang bagian belakang. Nina pun berpikir keras di dalam hatinya. Dia bertanya, siapa Ibu Ayu? Dia manusia atau hantu? Ponsel Nina berdenting, menandakan ada pesan WhatsApp masuk. Bergegas Nina mengambil ponsel yang ada di dalam tasnya. "Udah sampai mana Mbak? Nanti jadi dijemput nggak di terminal?" Isi pesan dari Miko, adik Nina. "Udah sampai Kabupaten Tede, nanti jemput di persimpangan jalan sebelum terminal aja. Mungkin setengah jam lagi sampai," balas Nina.
Oke kak, setengah jam lagi aku ke sana, balas Miko. Selesai membaca pesan dari Miko, Nina pun kembali memasukkan ponselnya ke dalam tas. Setengah jam kemudian, bis yang ditumpangi Nina sampai di persimpangan tujuan Nina. Nina bergegas turun dari bis. Tampak Miko sudah menunggu Nina di pinggir jalan. Nina pun langsung menghampiri Miko. "Udah dari tadi dek?" tanya Nina. "Barusan nyampe mbak. Nih helmnya," ucap Miko sambil menyerahkan helm kepada Nina. Nina pun menerima helm yang diberikan Miko lalu memakainya. Terdengar suara benda bertabrakan dan suara orang menjerit. Nino dan Miko pun menoleh. Bis yang dinaiki Nina tadi hendak masuk ke dalam terminal, tapi tertabrak truk Fuso yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan hingga bis terguling. "Astagfirullah!" teriak Nina dan Miko secara bersamaan. "Ya Allah, ya Allah!" Nina menyebut asma Allah dengan nada bergetar. "Ya Allah mbak, untung mbak turun di sini. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih melindungi mbakku. Entah bagaimana jadinya kalau mbak Nina turun di terminal," ucap Miko. Nina pun menceritakan kejadian tadi di bis kepada Miko. Selesai mendengar cerita Nina, Miko pun tak henti-hentinya mengucap syukur. Menurut informasi yang beredar, banyak penumpang bis beserta sopir dan kernet meninggal dunia karena kerasnya tabrakan yang terjadi. Hanya 2 orang saja yang selamat. Itu pun mereka koma beberapa hari di rumah sakit. Sekian. Demikian cerita kali ini. Terima kasih.